Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori resepsi sastra. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teori resepsi sastra. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan dan tanggapan, tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Menurut Sastriani 2001 halaman 253. Resepsi berasal dari bahasa Latin, yaitu recepere, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Respon yang dimaksudkan tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah pembaca dalam periode tertentu. Kemudian, sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Sejarah teori sastra dimulai dari anatologi mengenai teori resepsi sastra oleh Rainer Warnings tahun 1975 yang memasukkan karangan sarjana dari Jerman. Sarjana pertama yang karangannya dimuat oleh Warning adalah penelitian Leo Lowenthal sebelum Perang Dunia Kedua yang mempelajari penerimaan terhadap karya-karya Dostoyevsky di Jerman. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pandangan umum di Jerman ketika itu, dan bisa dikatakan bahwa ini juga merupakan pandangan dunia. Walaupun penelitian Lowenthal termasuk dalam penelitian sosiologi sastra, tetapi ia telah bertolak dari dasar yang kelak menjadi dasar teori resepsi sastra. Berdasarkan hasil penelitian Lowenthal ini, Warning dalam Junus 1985-29 memberikan konsep bahwa dalam teori resepsi sastra terhimpun sumbangan pembaca yang menentukan arah penelitian ilmu sastra yang mencari makna, modalitas, dan hasil pertemuan antara karya dan halayak melalui berbagai aspek dan cara. Selanjutnya, Warning memasukkan karangan dua sarjana dari Jerman, yakni Ingarden dan Kodika. Ingarden berbicara tentang konkretisasi dan rekonstruksi. Berangkat dari hakikat suatu karya yang penuh dengan ketidakpastian estetika, hal ini bisa dipastikan melalui konkretisasi, sedangkan ketidakpastian pandangan dapat dipastikan melalui rekonstruksi. Kedua hal ini dilakukan oleh pembaca. Kodika juga berangkat dari karya. Karya dilihat sebagai pusat kekuatan sejarah sastra. Pembaca bukan hanya terpaut oleh kehadiran karya sastra, tetapi juga oleh penerimanya. Dalam menganalisis penerimaan suatu karya sastra, kita harus merekonstruksi kaidah sastra dan anggapan tentang sastra pada masa tertentu. Selanjutnya melakukan studi tentang konkretisasi karya sastra, dan terakhir mengadakan studi tentang keluasan atau kesan dari suatu karya ke dalam lapangan sastra atau bukan sastra. Tokoh teori resepsi sastra yang pertama ada Wolfgang Isser. Berbeda dengan Jaus, Isser menganggap karya sastra sebagai suatu bentuk komunikasi. Dalam hal ini, estetika, tanggapan dianalisis dalam hubungan dialektika antara teks, pembaca, dan interaksi antara keduanya. Isser 1987, 27-30 memberikan perhatian pada hubungan antara teks dengan pembaca. Dalam hubungan ini, kekuatan karya untuk memberikan efek kepada pembaca. Pembaca yang dimaksud oleh Isser bukanlah pembaca nyata, melainkan pembaca implisit, instansi pembaca yang diciptakan oleh teks. Pembaca implisit adalah suatu instansi di dalam teks yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara teks dan pembacanya. Dengan kata lain, pembaca yang diciptakan oleh teks-teks itu sendiri yang memungkinkan kita membaca teks itu dengan cara tertentu. Isser mementingkan pelaksanaan teorinya pada soal kesan atau Wirkung. Isser menghendaki pembaca melakukan sesuatu dalam membaca suatu teks atau karya sastra. Dengan kata lain, kita sebagai pembaca diajak untuk menginterpretasikan sendiri makna-makna dalam karya, membentuk dunia sendiri sesuai dengan imajinasi kita masing-masing, menjadi tokoh-tokoh dalamnya, dan merasakan sendiri apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh dalam karya tersebut.
Melalui proses membaca ini, pembaca akan menciptakan kesan Wirkung. Pembaca dapat menyatakan sikapnya apabila ia berada di pihak pro atau kontra, sedih atau gembira, suka atau benci, dan lain-lain. Hal itu tidak terlepas karena Isser di bit 182 sampai 203 juga mengintroduksi konsep ruang kosong, ruang yang disediakan oleh penulis di mana pembaca secara kreatif, secara bebas dapat mengisinya. Ruang kosong mengandaikan teks bersifat terbuka. Penulis seolah-olah hanya menyediakan kerangka secara global sehingga pembaca secara aktif dan kreatif dapat berpartisipasi. 2. Jonathan Kohler. Keinginan Kohler yang utama adalah menggeser fokus perhatian dari teks kepada pembaca. Kohler menyatakan bahwa suatu teori pembacaan harus mengungkap norma dan prosedur yang menuntun pembaca kepada suatu penafsiran. Kita semua tahu bahwa setiap pembaca memiliki penafsiran berbeda, meskipun itu teks yang sama. Berbagai variasi penafsiran itu harus dapat dijelaskan oleh teori. Sekalipun penafsiran itu berbeda-beda, tetapi mungkin saja mereka mengikuti satu konvensi penafsiran yang sama. Konvensi dalam sastra jelas bersifat terbuka dan beragam sesuai dengan genre yang dimaksudkan oleh penulisnya. Penerapan teori resepsi sastra. 1. Penerapan metode resepsi sinkronis. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya, pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca sezaman dengan menggunakan teknik wawancara maupun teknik kuesioner. 2. Penerapan metode resepsi diakronik. Penelitian resepsi sastra dengan metode ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam berbagai periode. Tetapi, periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Penelitian resepsi ini dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode yang berupa kritik sastra atas karya sastra yang dibacanya. Namun, dari teks-teks yang muncul setelah karya sastra yang dimaksud, umumnya penelitian resepsi diakronis dilakukan atas tanggapan pembaca yang berupa kritik sastra, baik yang termuat dalam media massa maupun dalam jurnal ilmiah. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dalam video ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.